Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah ICT Application 1 di pertemuan ke-13. Oke, pertemuan 13 ini kita melaksanakan kuliah daring ya, seperti biasa karena sistem perkuliahan masih blended. Oke, kalau minggu depan mudah-mudahan kita bisa pertemuan secara luring. Oke, baik. Flashback ke materi kemarin, kalau di pertemuan 12 kita sudah belajar pengenalan rumus matematika dasar dari mulai tambah, kurang, pembagian, terus juga dan lain-lain ya. Kemudian termasuk ke min dan max, terus rata-rata ya, dan total nilai dan lain-lain kita sudah belajar. Nah, pertemuan ini kita akan coba nih masuk ke fungsi logika. Oke. Apa itu fungsi logika? Jadi fungsi logika adalah kemampuan untuk melakukan penilaian suatu pernyataan bernilai true, benar, atau false, salah. Nah, contoh di mana X-nya 10, Y 20, maka Z lebih besar dari sama dengan B3 kurang dari C3. Jadi nilai Z itu sama dengan 10 atau kurang dari 20. Oke, ada lambang logika yang akan kita gunakan. Yang pertama sama dengan seperti ini, terus juga lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Terus selanjutnya ada menggunakan operator logika. Yang pertama fungsi dan atau kita sebut dengan fungsi n. Ini fungsinya untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nah, nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai true. Jadi fungsi n ini berfungsi akan memberikan nilai true atau benar ketika kondisinya itu bernilai benar. Nah, ini contohnya sama dengan n logikal 1, logikal 2. Nah, ini kita masih belajar mengenai konsep ya, konsep logika seperti apa. Oke, masuk ke selanjutnya. Nah, yang kedua ada fungsi logika OR. Seperti yang kita tahu, arti OR ini adalah atau. Nah, fungsi OR ini akan membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nah, nilai true atau benar akan diberikan apabila salah satu pernyataan bernilai benar. Kalau tadi n akan diberi namanya n dan jadi dua-duanya kondisi itu harus bernilai benar, maka nanti nilainya akan true. Nah, kalau OR hanya salah satu kondisi saja yang bernilai benar, maka nanti hasilnya pernyataannya bernilai benar. Terus selanjutnya ada fungsi not. Nah, fungsi not ini, fungsi logika not atau tidak ini untuk memberikan nilai true jika pernyataan yang ditulis bernilai false atau sebaliknya. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, nanti PowerPoint ini juga akan diberikan, di-upload di Spada ya. Nah, terus fungsi yang keempat, fungsi logika if. Nah, arti if ini adalah jika. Jadi fungsi if digunakan untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar ataupun kondisi salah. Oke, kita lihat ada contoh ya. Jadi jika A2 lebih besar dari 50. Nah, A2 ini nilai, maksudnya jika nilainya lebih besar dari 50, apakah naik kelas atau tinggal kelas. Jadi, jika A2 lebih besar dari 50, maka dinyatakan naik kelas. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 50, maka dinyatakan tinggal kelas. Nah, contoh kedua. Nah, sebelum nanti praktik mengenai fungsi logika di Microsoft Excel, harus dipahami dulu konsepnya.
agar ketika praktik lebih enak gitu ya, ketika sudah paham tinggal praktik aja. Terus selanjutnya, contoh kedua ini artinya jika ini sel A2 ini adalah nilai ya, jika sel A2 berisi B, maka nanti hasilnya itu akan keluar baik. Namun jika isinya bukan B, maka keluarnya itu buruk. Nah, ini bisa dilihat. Jadi rumusnya sama dengan if dalam kurung 14 sama dengan titik koma tanda kutip B. Ini sebenarnya standar, maksudnya kita hanya perlu mengingat kalau misalnya kita pakai if, apakah pakai not, pakai and, atau pakai or. Nah, cara penulisan rumusnya itu sama ya, seperti ini. Oke, selanjutnya fungsi if or penerapan logika dengan menggunakan kata sambung atau untuk memisahkan lebih dari satu syarat logika. Misalnya, jika memilih warna merah atau biru akan saya penuhi. Jika lulusan SMK atau SMK, maka bisa mendaftarkan diri. Nah, ini contohnya. Syarat mengikuti tes adalah pendidikannya minimal SMO atau SMK atau D1. Kemudian, fungsi if dan and, penerapan logika dengan menggunakan kata sambung dan untuk memisahkan lebih dari satu syarat. Contohnya, jika hari ini tidak hujan dan ada motor, maka saya akan pergi. Jika saya belajar rajin dan terus berdoa, maka saya akan sukses. Nah, strukturnya seperti ini, if, and, logical test 2, value if true, value if false. Nah, selain itu, if itu tidak hanya dua kondisi, tapi fungsi logika if ini juga memiliki cabangnya. If bercabang ini adalah fungsi logika if di mana terdapat fungsi if yang lainnya itu di dalam sebuah fungsi if yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Contoh strukturnya seperti ini. If, terus dalam kurung logical test, value if true, terus if, logical test, value if true. Nah, jadi if bercabang itu ada if di dalam sebuah fungsi if gitu. Jadi ini kan ada dua if ya. Jadi totalnya itu ya yang pertama adalah if yang utama, terus yang keduanya ini adalah if yang bercabang, yang kedua dan ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nilai A lebih besar sama dengan 61, nilai B 31 sampai dengan 60, nilai C lebih kecil dari 30. Maka fungsi if-nya adalah sebagai berikut. Sama dengan if A2. Nah, A2 ini maksudnya sel ya, sel yang nanti ada di Microsoft Excel. Lebih besar dari 61, terus juga tanda kutip, berarti nilainya nanti ketika lebih besar dari 61 berarti otomatis nilainya A. Terus juga ketika lebih besar dari 31 nilainya B, dan ketika lebih kecil dari 30 maka nilainya C. Nah, ataupun bisa ditulis rumusnya seperti ini. If dalam kurung A2 lebih besar sama dengan 61, terus juga keluarnya nanti A, kemudian if dalam kurung A2 lebih besar sama dengan 31 B. Nah, atau jika tidak keduanya, maka nanti yang keluar adalah C. Nah, seperti ini. Jadi, ada soal seperti ini. Nah, nanti berarti hasilnya seperti ini. Hasil yang diharapkan syarat-syaratnya. Oke. Oke.